Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 3 di bulan Mei guys di 2023 ya. Dan seperti biasa guys, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu ya mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya di keramaian guys. Dan masih dalam suasana lebaran ya, khususnya buat teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang melakukan arus balik ke tempat kerja, kita ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas buat teman-teman semua yang mengendarai mobil pribadi ataupun kendaraan pribadi ya. Dan buat teman-teman yang sudah di tempat kerja atau sudah melakukan aktivitas rutinitas hariannya, kita ucapkan selamat dan tetap semangat ya menjalani aktivitas hariannya guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana keadaan dari update global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Di data coin market cap di sini terlihat mengalami kenaikan cukup lumayan guys di 1,18%, dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya. Dan seperti kalau kalian lihat di sini ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan meskipun tipis ya di 1,15% ya. Dan untuk Ethereum masih tipis banget guys kenaikannya di 0,7%. Kemudian untuk beberapa altcoin lain seperti BNB, XRP, Cardano, Dogecoin ini masih merah ya, dan pergerakannya rata-rata di 1% guys. Kemudian untuk Polygon ini hijau tapi masih tipis di 0,6, dan juga untuk Tron ini juga hijau dan juga tipis ya di 0,9%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin guys. Rata-rata antara 0 sampai 1% ya, bahkan bisa dibilang ini lebih banyak yang merah kalau kita lihat ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dalam chart di sini ya. Untuk time frame daily-nya, close candle hari ini hijau, ini cukup bagus guys, dan masih tertahan di harga sekitar 28.800 ya pada resisten MA20, dan sekarang masih mengalami koreksi. Dan kalau kalian lihat di sini ya, sesuai dengan garis yang terbentuk atau yang kita prediksi kemarin untuk mengambil DCA, sepertinya ini valid banget ya. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mengikuti saran dari kami untuk mengambil DCA di harga-harga yang ada di garis biru ini guys. Dan untuk sekarang buat teman-teman semua yang ingin masuk ya ke Bitcoin, sebenarnya bagus-bagus saja kalau kita lihat dari close candle-nya, dan ini membuktikan adanya indikasi bahwa pembelian untuk Bitcoin ini masih cukup besar guys, dan ini masih tertahan ya untuk resistennya di MA50 untuk time frame daily-nya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin agresif, ini bisa dibilang waktu yang tepat ya untuk mengambil posisi di Bitcoin ini guys. Oke, kita akan update lagi nanti perkembangan untuk Bitcoin ini, dan selanjutnya kita langsung ke informasinya ya. Kita lansir pertama dari harian Daily Hodl ya, dan di sini diinformasikan bahwa keruntuhan untuk mata uang Amerika ini telah dimulai ya, karena negara-negara BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini bersiap untuk melawan dolar Amerika Serikat guys. Ini berdasarkan analisa dari Ron Paul. Kita baca ya analisanya. Jadi mantan anggota Kongres Ron Paul mengatakan bahwa keunggulan dolar sudah mulai berkurang guys, karena negara-negara di seluruh dunia mulai bosan dengan kebijakan-kebijakan intervensionis dari Amerika ini guys. Berbicara dalam sebuah video terbaru ya di YouTube, Paul mengatakan bahwa tidak mengherankan jika negara-negara lain akhirnya akan mencoba ya bersaing dengan dolar Amerika Serikat. Meskipun USD mengalami penurunan yang signifikan pada status cadangan devisanya dalam beberapa tahun terakhir, mantan kandidat presiden ini mengatakan bahwa segala sesuatunya baru saja dimulai guys. Katanya, kami adalah pemerintah yang intervensionis. Kami mengintervensi kebebasan pribadi, kami mengintervensi kebebasan ekonomi. Kami mengintervensi urusan dalam negeri semua negara di dunia, dan kami memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Kami memberikan sanksi untuk menghukum mereka, dan kemudian kita terkejut. Maksud Anda mereka bersaing dengan dolar? Itu tidak adil. Kami mengurus dunia, kami melakukan segalanya, dan sekarang mereka menyerang dolar. Itulah celah-celah yang kita lihat tahun lalu merupakan penurunan yang signifikan dalam penggunaan dolar ya sebagai mata uang cadangan dunia, dan itu adalah angka yang besar namun belum berakhir katanya. Saya pikir ini akan terus berlanjut ke arah situ guys. Mantan perwakilan Texas ini juga memperingatkan ya bahwa negara-negara BRICS atau koalisi ekonomi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan hanyalah bab pertama guys dari gelombang pasang yang akan datang terhadap dolar Amerika guys. Ia mengatakan bahwa akan ada lebih banyak negara yang membentuk badan-badan
dengan kekuatan yang serupa. Dan ini pun sudah terlihat ya dari beberapa negara yang kemarin itu sekitar 19 negara yang ingin bergabung di negara BRICS ini guys. Kalian bisa lihat informasi sebelumnya ya. Kemudian sistem dolar ini akan runtuh. Ini sudah dimulai dan setiap hari Anda akan membaca berita lain tentang beberapa negara besar dan bisa jadi ini adalah India, bisa jadi Cina, terutama Rusia ya. Ini akan melakukan transaksi di seluruh dunia dengan menggunakan mata uang lokal mereka guys. Dan juga negara-negara BRICS yaitu 5 negara yang berkumpul dan mengatakan kami ingin bersaing. Jadi akan ada kekosongan yang akan terjadi guys. Ketua Komite Duma Negara Rusia untuk Pasar Keuangan, Anatoly Aksakov, juga mengatakan ya bahwa negosiasi mengenai mata uang BRICS yang baru ini sudah berjalan guys dengan kesepakatan yang diharapkan akan selesai tahun ini. Kata Askov, dengan mengaitkan ekonomi dan mata uang dengan politik, Amerika Serikat secara praktis ya akan meruntuhkan fondasi dominasinya. Dan saya yakin bahwa pangsa dolar akan terus menurun dalam perdagangan dunia, kata Askov ini guys. Jadi kita tunggu aja ya seperti apa kelanjutan dari drama BRICS ini guys, khususnya untuk dolar ya. Karena kalau kalian lihat ya beberapa berita yang beredar belakangan ini memang banyak sekali tekanan-tekanan yang terjadi pada dolar ya. Dan tentu saja ini akan mengakibatkan kepercayaan ya terhadap dolar ini akan semakin menurun dengan banyaknya negara-negara yang akan mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar Amerika Serikat ini guys. Kita lanjut ya, untuk informasi berikutnya kita lansir dari Cointelegraph dan di sini diinformasikan bahwa Bellagio ini akan membayar taruhan 1 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin untuk taruhan yang telah dilakukan dan 97% ini akan di bawah target harga katanya guys. Jadi seperti yang kalian tahu ya, Bellagio ini pernah mengatakan bahwa dia bertaruh ya sebesar 1 juta dolar ya. Jika nanti di akhir bulan ini, tepatnya itu kalau nggak salah 45 hari ke depan setelah taruhan itu, harga dari Bitcoin itu akan mencapai 1 juta dolar ya per Bitcoinnya guys. Kita baca informasinya. Jadi mantan eksekutif Coinbase ini menyelesaikan taruhan untuk profil tinggi tersebut di 45 hari lebih awal ya. Tetapi tetap yakin bahwa krisis fiat ini tidak dapat dihindari guys. Bitcoin telah ditutup 97% di bawah harga targetnya dengan pendukung Balaji Srinivasan memilih untuk menyumbangkan total 1,5 juta dolar ya kepada 3 entitas berbeda sebagai penyelesaiannya guys. Pada 2 Mei, Srinivasan sebagai mantan Chief Technology Officer di Coinbase mengatakan taruhan tersebut telah ditutup ya dengan kesepakatan bersama yaitu 45 hari sebelumnya guys. Dan sebagai penyelesaiannya ya, Srinivasan ini membayar pengguna Twitter pseudonym yaitu Hyperinflation Doctor yaitu James Madlock sebesar 500.000 dolar ya, dan menyumbangkan 500.000 dolarnya lagi kepada pengembang Bitcoin Core dan memberikan tambahan sebesar 500.000 dolar kepada badan amal nirlaba Give Directly. Kalian bisa lihat untuk lebih lengkapnya ya dari akun Twitter Balaji ini, kalian klik aja. Katanya saya menyelesaikan taruhan sebelumnya ya dan menyumbangkan lebih banyak daripada yang telah saya janjikan. Tweet dari Srinivasan ini guys. Saya tidak terbiasa membakar 1 juta dolar di depan umum, tambah Srinivasan, dan menjelaskan alasannya menutup taruhan sekitar 970.000 dolar di bawah harga targetnya sebesar 1 juta dolar per Bitcoin adalah karena ia percaya pada kebaikan publik dan warga tidak bisa lagi mengandalkan sektor publik untuk memberitahu kami jika terjadi kesalahan. Dia juga menambahkan ya, saya menghabiskan uang saya sendiri untuk mengirim sinyal yang terbukti mahal bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekonomi dan bahwa ini tidak akan menjadi pendaratan lunak seperti yang dijanjikan oleh Jerome Powell, tetapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Meskipun memberitakan total 1,5 juta dolar ya, Srinivasan ini tetap yakin bahwa ekonomi Amerika pada akhirnya akan mencapai kondisi hyperinflasi guys. Dan dalam pandangannya, para investor ini akan bergegas ya untuk mengamankan nilai dolar mereka yang terdepresiasi dengan cepat dalam Bitcoin guys. Dengan cepat mendorong nilai aset tersebut mencapai harga 1 juta dolar per Bitcoin. Taruhan terkenal ini dimulai pada tanggal 17 Maret kemarin setelah terjadi perselisihan ya antara Srinivasan dan pengguna Twitter dengan nama samaran James Madlock. Madlock awalnya mentweet bahwa ia akan bertaruh dengan seseorang senilai 1 juta dolar bahwa dolar Amerika Serikat tidak akan memasuki
kondisi hyperinflasi. Syarat taruhannya adalah jika harga Bitcoin gagal mencapai 1 juta dolar pada tanggal 17 Juni, maka Medlock akan menerima 1 juta dolar dalam bentuk stablecoin USD Coin yang dipatok dengan dolar USDC guys, serta tambahan 1 Bitcoin. Dan sebaliknya, jika harga Bitcoin individu bernilai 1 juta dolar pada tanggal yang sama, maka Balaji dapat menyimpan 1 Bitcoin dan 1 juta dolar dalam bentuk USDC. Bitcoin saat ini diperdagangkan dengan harga lebih dari 28.700 dolar ya, dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 556 miliar dolar menurut data dari Cointelegraph. Jadi taruhan ini kemarin cukup heboh juga ya, dan membuat beberapa spekulasi yang mengakibatkan harga Bitcoin juga mengalami volatile yang cukup lumayan ya. Dan kita tunggu aja nanti kejutannya seperti apa. Apakah kedepannya nanti akan ada untuk taruhan chapter kedua? Kita tidak tahu, kita tunggu aja ya kejutannya. Dan kita langsung untuk menuju ke informasi berikutnya, kita lansir dari Decrypt, di mana di sini diinformasikan bahwa transaksi harian untuk Bitcoin guys, ini mencapai titik tertinggi ya sepanjang masa dengan 3 juta ordinal inscription. Nah, ini menarik ya. Jadi meskipun harganya turun, biaya transaksi Bitcoin terus meroket, sebagian besar disebabkan oleh Bitcoin Ordinals. Untuk informasi aja, Bitcoin Ordinals ini adalah NFT ya, yang dibangun di jaringan Bitcoin guys. Total biaya yang dibayarkan ya untuk prasasti ordinal ini atau ordinal inscription mencapai 272 Bitcoin guys, sekitar 7,6 juta dolar pada hari Selasa, menurut dashboard dan analistik. Pada hari Senin saja, lebih dari 372.000 prasasti atau inscription telah dibuat ya di jaringan Bitcoin dan berkontribusi pada rekor harian 682.281 transaksi Bitcoin dengan biaya jaringan harian mencapai 23 Bitcoin atau sekitar 656.000 dolar guys. Ini keren banget ya. Sebagian besar akselerasi tersebut adalah BRC20, ujar Trevor Owens, managing partner di Bitcoin Frontier Fund, kepada Decrypt. Standar token BRC20 memungkinkan percetakan token dan koin meme di jaringan Bitcoin, membuka jalan bagi lebih dari 1 juta prasasti untuk ditambahkan ke lebih dari 2,5 juta prasasti yang sudah ada guys di jaringan Bitcoin dalam waktu kurang dari seminggu. Diperkenalkan pada bulan Maret, BRC20 atau Bitcoin Request for Common Number 20 ini memungkinkan ya pembuatan token yang dapat dipertukarkan menggunakan protokol Ordinals yang meluncurkan gelombang minat baru ya dalam mencetak aset seperti NFT di blockchain Bitcoin. Namun ya, meskipun JPEG membanjiri jaringan, JPEG ini adalah salah satu file di sebuah picture ya atau gambar, dan sebagian besar prasasti ini masih berbasis teks ya. Jadi prasasti teks berbiaya lebih rendah karena Anda membayar berdasarkan ukuran datanya ya. Ini kata Owens. Jadi mereka berbiaya rendah dengan volume tinggi. Sedangkan JPEG dan media digital berbiaya tinggi, volumenya masih rendah. Saat ini, penggunaan memori di jaringan Bitcoin lebih dari 650 MB, 2 kali lipat dari kapasitas awal di 300 MB, yang mengindikasikan permintaan yang lebih tinggi untuk memori komputer karena meningkatnya transaksi dan blok yang lebih penuh, menurut data dari Mempool. Peningkatan ini dapat membuat menjalankan sebuah node menjadi lebih menantang, tetapi para pendukung dari Ordinals mengatakan bahwa hal ini mengamankan dan memperkuat jaringan. Selama nilai yang diperoleh dari pencetakan token BRC20 lebih tinggi daripada nilai yang hilang karena biaya prasasti, kita akan melihat biaya pada Bitcoin terus meningkat, kata pengguna Twitter pseudonym @leonidasnft. Menambahkan bahwa biaya yang lebih tinggi pada Bitcoin adalah hal yang sangat baik. Ini menunjukkan ya permintaan yang kuat untuk ruang blockchain. Ini menunjukkan permintaan yang kuat ya untuk ruang blok Bitcoin khususnya, yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang protokol, kata Leonidas. Dan hari-hari di mana Anda hanya menggunakan Bitcoin untuk mentransfer Bitcoin ke wallet perangkat keras Anda setiap beberapa tahun sekali telah berakhir. Ini keren banget ya, dan kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa dari transaksi yang terjadi di Ordinals ini guys. Karena dengan adanya Ordinals ini membuat pergerakan transaksi di Bitcoin ini semakin banyak ya, dengan volume yang cukup lumayan juga. Oke, kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Forecast, di mana di sini diinformasikan bahwa pemerintahan Biden ini mendorong pajak listrik sebesar 30% guys untuk penambangan kripto. Nah, ini berita yang kurang bagus ya. Jadi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkampanyekan pajak pada penambang mata uang kripto sebesar 30% ya dari biaya listrik yang mereka gunakan. Mengutip apa yang disebut sebagai limpahan negatif ya atau
negatif spillover. Langkah ini mengikuti serangkaian ancaman hukum terhadap pertukaran kripto ya oleh regulator dalam apa yang dikatakan orang dalam industri ini akan mendorong teknologi kripto dan blockchain keluar dari Amerika Serikat. Jadi dalam sebuah postingan blog hari Selasa berjudul The Damn Tax yang membuat penambang kripto membayar biaya yang mereka bebankan ya kepada orang lain, dan Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih mengatakan bahwa meskipun aset kripto bersifat virtual, konsumsi energi yang terkait dengan produksi intensif secara komputasi sangat nyata dan membebankan biaya yang sangat nyata pula. Konsumsi energi yang tinggi dari para penambang kripto memiliki dampak negatif ya terhadap lingkungan, kualitas hidup, dan jaringan listrik di mana perusahaan-perusahaan ini berada di seluruh negeri guys, kata blog tersebut. Menambahkan bahwa dampak lingkungan dari operasi penambangan tetap ada bahkan ketika para penambang menggunakan tenaga bersih yang ada. Penambangan kripto tidak menghasilkan manfaat ekonomi lokal dan nasional yang biasanya dikaitkan dengan bisnis yang menggunakan listrik dalam jumlah yang sama. Sebaliknya, energi yang digunakan untuk menghasilkan aset digital yang manfaat sosialnya lebih luas belum terwujud, seperti yang diuraikan dalam laporan ekonomi presiden, menurut blog tersebut guys. Pada bulan Maret, pemerintahan Biden mengusulkan pajak cukai energi penambangan aset digital sebagai bagian dari anggaran tahun ini yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Dan proposal tersebut akan berlaku efektif untuk tahun-tahun kena pajak yang dimulai setelah 31 Desember 2023. Menurut dokumen tersebut, pajak cukai akan diberlakukan secara bertahap ya selama 3 tahun dengan tarif 10% di tahun pertama, kemudian 20% di tahun kedua, dan 30% di tahun-tahun berikutnya. Dewan Penasihat Ekonomi memperkirakan ya bahwa pajak cukai dapat mengumpulkan sekitar 3,5 miliar US dollar selama 10 tahun mendatang. Sementara pemerintah tampaknya mengincar para penambang kripto. Sekuritas dan juga Exchange Commission atau SEC telah menindak platform perdagangan kripto. Dan pada bulan Februari, regulator mendenda bursa kripto Amerika Serikat Kraken dan menutup program stakingnya, sebuah langkah yang menurut SEC adalah kemenangan bagi investor. Pada bulan Maret, mereka juga mengeluarkan apa yang disebut pemberitahuan Wales kepada bursa Coinbase dan memperingatkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap perusahaan tersebut atas layanan staking mata uang kripto dan produk lainnya. Kemudian bulan lalu, SEC juga mendakwa pertukaran kripto yang berbasis di Seattle yaitu Bittrex karena mengoperasikan pertukaran yang tidak terdaftar. Namun, beberapa negara bagian Amerika Serikat meluncurkan stiker selamat datang ya untuk penambang kripto, dengan Arkansas bulan lalu bergabung dengan Montana dan juga Texas untuk mengajukan undang-undang untuk mengatur penambangan Bitcoin dan menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan penambangan. Nah, ini menarik juga ya. Dan tentu saja pajak yang diberlakukan ya sebesar 30% ini akan sangat membebani ya bagi para miner atau penambang khususnya untuk Bitcoin. Dan apakah ini akan berpengaruh terhadap mining Bitcoin ataupun mining kripto lainnya? Kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya ya. Dan kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari washer.guru, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Coinbase guys ini akan segera meluncurkan pertukaran kripto internasional. Nah, ini menarik ya. Jadi Coinbase adalah salah satu pemain kunci ya dalam ruang cryptocurrency di Amerika Serikat, di mana exchange ataupun pertukaran dan juga CEO-nya yaitu Brian Armstrong telah cukup vokal tentang kurangnya kejelasan peraturan untuk mata uang kripto di Amerika Serikat. Pertukaran ini sekarang telah memutuskan untuk go internasional guys, dan ini dianggap sebagai langkah ya untuk mengimplementasikan bab dari strategi ekspansi global Go Deep, Go Broad. Menurut detailnya, Coinbase telah meluncurkan pertukaran kripto internasional. Coinbase juga mengatakan ya bahwa mereka memutuskan untuk menjadi perusahaan publik di Amerika Serikat karena mereka percaya bahwa negara tersebut dapat merangkul inovasi fundamental. Namun perusahaan sekarang telah memutuskan untuk juga fokus ya pada pasar internasional, di mana banyak negara mencoba membangun diri mereka sebagai pusat kripto. Menurut rinciannya ya, bursa internasional baru ini akan memungkinkan pengguna institusional yang berbasis di Amerika Serikat untuk memperdagangkan kontrak berjangka abadi atau perpetual futures ya. Selain itu, bursa tersebut juga menyatakan membangun bursa perpetual futures secara global untuk aset digital akan membantu mendukung pembaruan sistem keuangan dengan membuat produk dan layanan terpercaya Coinbase lebih mudah diakses oleh pengguna aset digital yang tinggal di luar Amerika Serikat. Coinbase International Exchange akan memiliki standar perlindungan pelanggan yang tinggi ya, di samping kerangka kerja manajemen risiko yang kuat, dan exchange dari Coinbase ini akan mendaftarkan kontrak berjangka
angka abadi Bitcoin atau perpetual futures untuk Bitcoin dan juga Ethereum hari ini guys, dengan semua perdagangan diselesaikan dalam USDC. Dan kontrak tersebut juga pada awalnya akan menawarkan leverage sebesar 5 kali guys. Ini keren banget ya. Jadi akhirnya Coinbase pun meluncurkan ya untuk Coinbase internasional, yang artinya Coinbase ini sudah melebarkan sayapnya ya untuk di luar Amerika Serikat, dan ini akan keren banget tentu saja guys. Dan kita harapkan ini akan menjadi awal yang bagus untuk adopsi kripto ke depannya ya, khususnya untuk dunia internasional. Dan juga kita harapkan langkah yang dilakukan oleh Coinbase ini akan ditiru oleh exchange-exchange lain ya, yang mungkin masih bergerak usahanya di dalam negeri saja atau masih bersifat lokal ya. Dan ini akan keren banget guys jika banyak exchange yang melakukan hal serupa seperti Coinbase ini. Dan efeknya buat kripto guys ini akan sangat signifikan banget ya. Oke guys, jadi itu adalah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan seperti biasa, kita tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.